Oke, ini adalah isi dari aplikasi yang telah saya buat. Ada beberapa data guru. Jadi di sini sudah muncul nama, NIP, pangkat, golongan dan jabatan beserta beberapa pengingat lainnya. Di sini yang muncul hanya pengingat akan berkala pada tanggal 1 bulan 11 2022. Sisa 0 tahun 9 bulan 10 hari ya. Apabila kita buka secara detail di sini contohnya Ibu Tasya SPD MSI, di sini sudah muncul data-datanya secara lengkap, nama, NIP, NUPTK, tempat tanggal lahir, alamat, pangkat, golongan, jabatan, dan di sini TMT terakhir ya. TMT dari pangkat terakhir ini akan menjadi pengingat kita karena biasanya banyak teman-teman yang lupa kapan waktu untuk naik pangkat ya. Jadi ini kita sengaja membuat untuk mengingatkan kepada teman-teman, Bapak Ibu guru, kapan waktunya untuk naik pangkat, kapan waktunya untuk berkala. Usia juga pensiun. Dan catatan kenaikan pangkat seperti ini akan naik pangkat pada tanggal 1 bulan 4 2023, sisa 1 tahun 2 bulan 10 hari lagi. Jadi ini akan berfungsi secara otomatis setiap hari ya. Jadi begitu juga pada usia akan tiap hari mengikuti waktu. Jadi mulai usia, pensiun, catatan kenaikan pangkat, dan catatan KGB itu akan mengikuti waktu setiap hari. Ya, jadi ini bisa digunakan pada masing-masing guru di sekolah untuk melihat, oh ternyata saya beberapa hari lagi akan naik pangkat, beberapa bulan lagi akan pensiun ya. Dan ini berlaku otomatis. Jadi ini akan membantu dari Bapak Ibu untuk melakukan perubahan data di hari-hari berikutnya. Dan ini data merupakan akumulasi dari data yang kita isi. Dan bagaimana cara mengisinya? Di bagian atas kita simpan ada formulir ya. Ada formulir. Di sini inilah yang akan kita isi dan datanya akan muncul di ini secara otomatis ya. Dan kita coba mengisi di form. Contohnya ya, nama lengkap. Contohnya kita isi Abdul NIP 1985 1215. Jadi otomatis aplikasi ini akan membaca dari NIP, tahun, tanggal, bulan. Jadi cukup NIP saja yang dimasukkan. NUPTK kita masukkan secara acak saja. Tempat lahir, jadi cukup tempat lahir saja karena di NIP itu sudah terdeteksi tanggal, bulan, dan tahun. Contohnya Makassar, alamat kita coba isi pangkat, golongan ya. Pangkat kita contohnya isi penata 3C, otomatis jabatannya muncul ya. Terus di sini TMT terakhir kita bisa masukkan, contohnya kita TMT tahun 2021 1 Januari 2021. Oke, kita isi seperti itu. Terus berkala juga 5 Januari 2022. Coba kita simpan ya atas nama Abdul tadi. Kita cari data, kita tunggu. Ini di bagian atas sudah hilang warna merah, berarti data sudah tersimpan ke database. Kita cari ini nama Abdul. Kita coba buka di sini, kita klik saja. Langsung terbuka secara detail nama Abdul. Ya, jadi yang kita isi cukup data sederhana dan akan muncul secara otomatis mulai usia, pensiun, kapan kenaikan pangkat, dan juga kapan kita akan KGB ya. Dan
Saya yakin aplikasi ini sangat membantu dan mengingatkan kita ya. Baik, setelah kita melihat dari bagaimana isi dari aplikasi ini, kita akan mencoba membuat aplikasi ini. Pertama-tama silakan buka Google Drive-nya. Kita akan buka Google Drive. Sebagai langkah awal, silakan Bapak Ibu membuat folder terlebih dahulu di Google Drive-nya. Kita akan coba buat nama foldernya database 2022 ya. Oke, kita buat. Oke, ini foldernya database 2022. Dan langkah selanjutnya adalah kita membuat spreadsheet. Kita buat spreadsheet yang kosong dulu. Oke, di sini sudah muncul spreadsheet. Yang pertama-tama yang akan kita buat, yang pertama adalah formulir dulu, form. Ya, kita coba kita ganti menggunakan sheet form, dan di sini kita beri nama spreadsheetnya database 2022. Oke, untuk sheet form saya sudah siapkan. Ini form yang akan kita buat. Oke, jadi mulai dari nama lengkap, NIP, NUPTK, ini kita atur dulu. Oke, seperti ini ya. Jadi mulai dari nama lengkap sampai TMT KGB terakhir. Oke, kita buat dalam bentuk tabel supaya lebih bagus terlihat. Oke, selanjutnya karena kita akan mencoba memasukkan referensi untuk pangkat, golongan, dan jabatan supaya kita tidak membuatnya lagi langsung terisi secara otomatis. Kita coba buat lagi satu sheet. Nama sheetnya ref ya, sebagai referensi. Saya sudah siapkan juga ini. Oke, ini sheet yang akan kita gunakan sebagai referensi. Ya, jadi yang pertama kita akan membuat dua sheet dulu ya. Sheet formulir dan sheet untuk referensi ya. Selanjutnya apabila sudah selesai, selanjutnya kita akan membuat aplikasinya ya. Jadi sebenarnya kita akan masih membuat dua sheet lagi untuk membuat rumus dan data finishnya, tapi kita akan membuat aplikasinya terlebih dahulu. Silakan buka app sheet ya, kita buka appsheet.com, pilih start for free. Ini saya sudah login di appsheet. Selanjutnya kita membuat aplikasinya. Silahkan pilih yang ikon tanda tambah. Pilih start with your own data. Kita beri nama aplikasinya. Kita beri nama aplikasinya database 2022. Pilih education and training. Selanjutnya choose your data. Kita akan mencoba memilih spreadsheet yang telah kita buat ini. Oke, ini folder yang telah kita buat tadi, database 2022. Kita pilih spreadsheet database 2022. Di sini sudah muncul sheet yang telah kita buat. Jadi di sini sudah ditambahkan sheet form. Kenapa sheet form? Karena sheet
yang paling pertama yang masuk itu pasti sheet yang paling terdepan ya, yang sebelah kiri, sheet form. Oke, kita atur di tabel ya Bapak Ibu, dan karena ini berbentuk formulir, yang kita aktifkan itu untuk menambahkan saja, untuk memperbaharui kita nonaktifkan, demikian juga untuk fungsi delete. Jadi hanya fungsi untuk menambahkan saja yang kita aktifkan. Selanjutnya masuk ke kolom. Ya, kita klik satu kali untuk membuka pengaturannya. Oke, selanjutnya untuk nama lengkap, kita tipe data yang kita gunakan teks, NIP juga kita pakai teks. Kenapa kita tidak gunakan number? Karena biasanya akan muncul tanda titik ya. Jadi kita gunakan teks, NUPTK juga teks, tempat lahir juga teks, alamat ini apabila mungkin ada alamat yang panjang, ini kita bisa gunakan yang long text. Selanjutnya pangkat dan golongan ruang karena kita sudah siapkan di referensi ya. Kita kembali ke tabel dulu untuk menambahkan sheet ref sebagai referensi ya. Kita tambahkan sheet referensi, dan yang kita fungsikan hanya untuk dibaca saja. Jadi yang kita fungsikan adalah read only ya, tidak bisa diperbaharui, ditambahkan dan dihapus. Oke, apabila posisi referensi untuk sheet ini sudah di posisi read only, kita lanjut ke kolom lagi, mengatur kembali form ya. Oke, selanjutnya untuk pangkat dan golongan ruang ini kita fungsikan di ref ya, tipe datanya ref, dan di sini kita akan mencoba mengarahkan ke ref di set ref ya untuk mencari data. Jadi akan mencari data di sheet ref. Oke, pilih down, dan jabatan juga tetap tipe data teks, tapi di sini kita akan fungsikan apabila sudah terisi pangkat dan golongan ruang, maka jabatan juga akan ikut, karena kita lihat di sheet ini di sini sudah berpasangan ya. Jadi apabila sudah muncul pilihan dari salah satunya akan mengikut kolom di bagian yang lain. Oke, di sini kita fungsikan di formula, kita atur di formulanya ya. Selanjutnya di sini kita akan atur pada kolom pangkat dan golongan ruang itu sama dengan kolom jabatan ya. Save. Oke, selanjutnya untuk TMT pangkat terakhir ini kita isi date. TMT KGB juga kita isi date. Oke, selanjutnya kita coba save. Oke, coba kita lihat ya. Oke, sudah muncul jabatannya. Oke, dan untuk formulir sudah selesai ya. Jadi pengaturan sheet formulir telah kita tambahkan. Selanjutnya kita akan mencoba mengisi nama dan beberapa data yang lainnya, sehingga pada data di form ini terisi. Selanjutnya kita akan membuat sheet untuk membuat rumusnya, menambahkan menu-menu yang lain. Oke, kita coba isi. Contohnya nama lengkap Risman Hasli. Oke, NIP
1988. Oke, ini kita tambahkan NUPTK. Selanjutnya tempat lahir. Kita tambahkan juga cukup tempat lahir ya. Alamat. Oke, kita pilih pangkat dan golongan. Oke, jabatan sudah muncul. Selanjutnya kita pilih TMT terakhir. Coba pakai TMT 1 Januari 2022 atau 1 April 2021 untuk untuk KGB 1 Januari 2022 kita save. Kita lihat datanya. Sudah hilang. Di sini sudah muncul form. Kita lihat. Sudah muncul di spreadsheet ya. Maksudnya kita atur kembali ini. Jadi kita atur yang dasar dulu di menu UX form. Ini kita pilih bukan tipe card ya, tapi tipe form seperti ini. Jadi langsung dalam bentuk formulir. Dan untuk ref ini kita sembunyi di posisi ref. Jadi di sini yang muncul hanya form ya, form. Tapi karena form ini kita akan gunakan sebagai menu di bagian sini, sehingga untuk form itu kita pilih di posisi menu, ya. Jadi dia sudah muncul di sini. Untuk pengaturannya sebentar kita akan atur. Yang jelasnya form sudah muncul ya Bapak Ibu. Kita save. Langkah selanjutnya kita kembali ke spreadsheet. Kita akan mencoba mengatur sehingga kita akan menambahkan bagian seperti usia, waktu pensiun, catatan kenaikan pangkat, dan catatan KGB. Selanjutnya kita akan membuat satu sheet untuk membuat rumusnya. Jadi di sini saya akan mencoba membuat rumusnya di spreadsheetnya. Saya coba tambahkan. Karena ini sifatnya perintah yang sama di bagian yang terdapat pada formulir. Di sini saya coba copy, coba salin dan tempatkan di sheet yang baru. Ya, nama lengkap ini NUPTK, tempat lahir. Di antara tempat lahir dan alamat di sini saya tambahkan tempat dan tanggal lahir. Jadi kita akan sembunyikan nanti tempat lahirnya, yang muncul hanya tempat dan tanggal lahir. Jadi untuk ini kita beri nama database 1 ya, DB1 sebagai rumus ya. Kita akan, dan kita tambahkan lagi di sini untuk melihat usia, lagi pensiun, terus apa tadi, catatan kenaikan pangkat, terus catatan
KGB. Oke, kita atur. Oke, jadi sudah muncul sesuai dengan data yang kita butuhkan. Saya coba buat dalam bentuk tabel juga. Oke, data sudah ada. Selanjutnya kita akan mencoba mengambil data yang telah terisi di form. Ya, tentunya Bapak Ibu tahu kita gunakan rumus sama dengan. Jadi nama lengkap di sini sama dengan nama lengkap yang ada pada form A2. Ya. Ini kita perlebar. Oke, demikian juga NIP, NUPTK. Ya, kita tambahkan. Selanjutnya untuk tempat lahir, ini tetap kita ambil data tempat lahir, dan untuk tempat dan tanggal lahir kita langkai dulu, kita isi yang lain seperti alamat. Oke, kita tarik sampai TNT KGB terakhir ya. Oke, data di form sudah kita sinkronkan ke database 1. Jadi sheet ini sebagai rumus ya Bapak Ibu. Jadi untuk tempat dan tanggal lahir kita langkai, kita akan mencoba memisahkan dulu data yang ada di NIP. Kita lanjut, demikian juga usia, pensiun, dan data yang lainnya. Selanjutnya kita akan mencoba membuat rumus di sini. Ya, yang pertama kita akan mencoba membuat rumus untuk menghitung usianya berdasarkan data di NIP. Di sini kita coba memisahkan dulu live di ya. Kita ambil 8 digit ya. Jadi rumusnya live buka kurung di bagian NIP atau B2 itu 8 digit. Oke, di sini sudah muncul 8 digit. Selanjutnya kita memisahkan kembali tanggal dan bulan sama dengan O2. Kita ambil 4 digit lagi tanggal dan bulan ya. Kita perkecil ini supaya lebih mudah kita lihat. Kita ambil lagi. Jadi di sini kita akan membuat lagi rumus untuk mengambil 2 angka, bukan lagi sebelah kiri tapi sebelah kanan. Ini sama dengan right. Ini 2 digit. Oke, bulan sudah. Kita ambil lagi tanggalnya, berarti live ya. P2 ini 2 digit juga. Selanjutnya kita akan mengambil lagi tahun yang ada di sini, berarti sama dengan live 4 angka pertama ya, 4 angka sebelah kiri. Oke, tahun kita sudah ambil, bulan dan tanggalnya ya. Oke, sekarang sudah lebih mudah kita atur di sini karena sudah kita pisahkan. Untuk di tempat tanggal lahir di sini sudah bisa kita buatkan rumus sama dengan ini D2 dan tanda petik koma ya, berarti setelah tempat itu biasanya koma,
spasi, tanda petik 2, dan tanggal 12, dan tanda petik 2, garing, tanda petik 2 lagi, dan tanda petik 2, kita garing lagi, tanda petik 2, dan S2. Oke, sudah. Selanjutnya di sini sudah muncul ya tempat dan tanggal lahir. Kita sudah gabungkan rumus yang telah kita pisahkan di sini dengan tempat dan tanggal lahir. Selanjutnya kita akan mencoba membuat rumus untuk usia. Tapi pertama-tama kita akan mencoba membuat dulu di sini sesuai dengan data tiap hari. Jadi kita buatkan rumus today, buka kurung, tutup kurung. Oke, ini tanggal hari ini ya, jadi setiap hari. Dan selanjutnya kita akan mencoba mengambil data berdasarkan usia ya. Berarti di sini sama dengan Q2 tanggal 12 dan sama dengan yang tadi R2 dan garing lagi dan S2 ya. Oke, berarti kita sudah munculkan tanggal lahir dari data yang masuk. Selanjutnya kita akan mencoba membuat umur, usia berapa tahun dari data yang masuk tadi dengan mencari selisih antara data hari ini ya dengan data pada tanggal lahirnya. Oke, di sini kita akan mencoba membuatkan rumus data div T2 ya. T2 di mana tanggal hari ini ya, kita gunakan dolar T dolar 1 ya, di mana yang kita butuhkan hanya tahun, year, tahunnya year. Oke, tutup kurung. Oke, berarti 33 tahun ya, cukup di tahun saja. Ini kita bisa di copy saja untuk mengambil lagi bulan. Kita pisahkan bulannya. Berarti di sini YM untuk bulan. Bulan sudah ada. Selanjutnya kita ambil lagi untuk harinya. Kalau hari MD. Oke. Hari ini MD, selanjutnya bulan YM, tahun year. Oke. Di sini sudah kita pisahkan ya, Bapak Ibu, untuk menghitung usia dari data tadi. Itu usianya 33 tahun 11 bulan 11 hari per tanggal 23 bulan 1 2022. Ya, jadi di sini usia kita sudah bisa pasang rumusnya. Kita coba pasang rumus sama dengan U2 ya, U2 dan tanda petik tahun, koma, tanda petik 2 lagi dan V2 dan tanda petik 2 lagi bulan,
koma, kita beri spasi, tanda petik 2, dan harinya ini, dan tanda petik hari, tanda petik 2. Oke, sini sudah muncul ya Bapak Ibu. Sini usianya sudah muncul 33 tahun 11 bulan 11 hari. Kita ambil dari sini. Ini bisa kita beri warna ya Bapak Ibu, untuk menghitung usia supaya lebih mudah. Kita beri warna yang lain. Oke, usia dan tempat tanggal lahir sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencoba untuk data pensiun. Karena data usia sudah muncul, kita bisa mencari juga data kapan dia pensiun. Kita ketahui untuk guru ya 60 tahun. Jadi di sini kita bisa buat rumus, berarti 1988 ini ya, berarti sama dengan pada tahun 1998 tahun lahirnya ditambah 60 tahun, kita tambah 60. Oke, berarti tahun beliau pensiun itu pada tahun 2048. Ini sudah muncul. Untuk tahun pensiunnya kita sudah tahu. Selanjutnya kita coba pisahkan lagi tahun berapa, tanggal, bulan, dan tahun berapa. Sama dengan yang tadi, sama dengan berarti Q2 ya, berarti Q2 tanggal 12 dan ya, dan tanda petik garing tanda petik dan bulan 12. Oke, dan tanda petik 2 lagi garing tanda petik 2 dan tahun. Ini kita gunakan tahun pensiunnya 2048. Oke, sudah muncul. Ini waktu pensiun ya, tanggal pensiunnya. Kita perkecil. Selanjutnya kita akan mencoba memisahkan rumus untuk mencari tahun supaya sebentar di sini lebih rinci di data pensiun, sama dengan rumus yang ada di sini tadi. Ini kita copy saja datanya di sini. Oke, data tapi yang kita ambil itu bukan data di T2 ya, tapi yang kita ambil adalah ini Y2. Oke, Y2. Oke, berarti Y2 berarti data div ini. Oke, terus dibandingkan dengan Y2. Oke, Y2 kita ambil tahunnya. Oke, 26 tahun. Oke, 26 tahun lagi. Ya, kita copy untuk mengambil bulannya, berapa bulan lagi. Berarti untuk bulan itu YM. Kita rubah ya. Di sini YM. Selanjutnya di sini kalau hari itu MD. Oke, sudah. Kita sudah. Oke, kita beri warna juga. Jadi untuk data pensiun ya. Berarti di sini data pensiun sama dengan tanda petik 2. Kita coba tulis akan
pensiun pada, ya, akan pensiun pada tanda petik 2 dan akan pensiun pada ini ya, akan pensiun pada data di Y2 dan tanda petik 2. Kita kasih lagi tambahan koma, kita tambahkan sisa tanda petik 2 dan sisa ini 26 tahun ya, tanda petik 26 tahun. Kita beri tahun koma tanda petik 2 dan ini data pada AA2 dan tanda petik 2 bulan. Kita tambahkan lagi tanda petik 2 dan 20 hari dan tanda petik 2 hari lagi, tanda petik 2 lagi. Oke. Di sini untuk data pensiun. Oke. Usia sudah, pensiun juga sudah. Ya. Kita perlebar lagi. Oke, selanjutnya untuk data pensiun sudah selesai. Ini kita beri warna juga. Ini hanya untuk melihat ya Bapak Ibu bahwa kita sudah mengubahnya. Oke, selanjutnya kita akan mengatur lagi rumus untuk mencari data untuk naik pangkatnya berdasarkan TMT yang masuk. Ini kita copy. Oke ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengatur untuk data berkala atau untuk data kenaikan pangkat berdasarkan TMT yang dituliskan di sini. Saya catat dulu datanya di I2 ya, I2. Oke, saya buatkan rumus untuk I2, berarti saya coba pisahkan dulu sama dengan alif I2. Saya ambil 5 digit. Oke, sini sudah muncul. Saya ambil 5 digit ini untuk memisahkan tanggal dan bulannya. Oke, selanjutnya saya mau ambil di sebelah kiri. Right. 2 digit. Oke. Selanjutnya saya ambil lagi lift 2 digit lagi ya, 2 digit. Oke, saya sudah ambil bulannya dan tanggalnya ya Bapak Ibu. Perkecil dulu. Selanjutnya saya mau ambil tahunnya ya.
right ya, yang paling kanan ya, yang diambil adalah I2 ya, tentunya 4 digit. Oke, tahun sudah kita dapat juga berdasarkan TMT yang dituliskan. Selanjutnya kita akan coba pasang rumus. Karena ini kenaikan pangkat, kita coba gunakan 3 tahun ya. Berarti sama dengan ini 2021 ditambah 3 tahun, tambah 3. Berarti 2024 akan naik pangkat lagi. Ya, jadi kita sudah pasang 2024 3 tahun setelah tahun di TMT yang dituliskan. Ya, Bapak Ibu. Jadi sekarang kita akan mencoba membuat rumusnya. Untuk catatan nanti kita pisahkan. Di sini membandingkan ya, sisa berapa tahun lagi. Berarti di sini sama dengan ini AD2 dan tanda petik garing tanda petik dan AE dan tanda petik garing tanda petik lagi dan ini berarti AG ya Bapak Ibu, AG2. Oke, berarti akan naik pangkat lagi pada tanggal 4 bulan 1 2024. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mencari selisihnya. Ya, kita gunakan rumus yang sama dengan ini. Ini saya copy saja, rumusnya sama. Saya pasang di sini. Tapi yang kita ambil adalah AH2. Berarti yang kita ambil ini adalah ini yang di AH2. Data div. Oke, 1 tahun ya, 1 tahun lagi. Berarti tahun di AH2 selisihnya dengan data hari ini. Selanjutnya untuk bulan YM, sedangkan untuk hari itu MD. Oke, 12 hari. Oke Bapak Ibu, sekarang kita sudah pisahkan ya, berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, berapa hari lagi. Oke, sudah selesai. Ini kita bisa beri warna juga Bapak Ibu untuk memudahkan mengenali. Pakai ini yang terang-terang. Oke, selanjutnya kita dapat membuat rumusnya untuk catatan di naik pangkat ya. Berarti kita akan tulis sama dengan tanda petik akan naik pangkat pada tanda petik 2 dan naik pangkat di sini ya. Oke, dan tanda petik 2 lagi, koma, berarti kita tambahkan sisa tanda petik 2 dan sisa 1 tahun, sisa 1 tahun. Oke, dan tanda petik 2 baru kita tambahkan tahun, koma, tambahkan lagi dan 11 bulan dan tanda petik 2 bulan, koma, tanda petik 2 lagi dan di 12 hari dan tanda petik 2 hari lagi tanda petik 2.
Oke, di sini sudah muncul Bapak Ibu. Akan naik pangkat pada tanggal 4 bulan 1 2024, sisa 1 tahun 11 bulan 12 hari lagi berdasarkan dengan data yang di sini. Oke, selanjutnya sisa 1 lagi untuk catatan naik pangkat sama dengan ini. Oke, saya copy saja ini rumusnya ya. Saya tempelkan di sini. Kita lihat. Oke. Tidak apa-apa untuk sementara error. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat rumus berdasarkan data di TMT KGB di data J ya, di baris kedua kolom J. Oke, kita buatkan rumus di sini. Berarti di sini J. Kita ambil C2. Ini saya beri warna dulu ya untuk memudahkan untuk mengelola supaya tidak tertukar. Oke, berarti di sini ambil di data J2. Selanjutnya oke, 2 digit lagi. Di sini oke, 4 digit untuk tahunnya ya. Berarti J2. Oke, tahun 2022 ini berdasarkan data TMT. Saatnya kita buatkan rumus untuk KGB itu bukan 3 tahun ya, tapi 2 tahun. Ini kita tambah, berarti 2 tahun 2022 kita tambah 2 tahun sama dengan 2024. Untuk menghitung ini, berarti ini kita gunakan rumusnya sama dengan yang di kenaikan pangkat ya. Berarti di sini tanggal 1 bulan 1 tahun 2024 yang diambil tahun ini. Sekarang kita coba, berarti diambil akui. Oke, betul. Ini sudah pas ya. Akui 2. Oke, sudah selesai Bapak Ibu untuk menghitung di KGB-nya. Ini bisa kita copy juga rumus yang ini. Kita copy, kita pindahkan ke data KGB. Ya, tapi tentunya yang kita gunakan akan naik pangkat pada bukan AH2, tapi kita cari akan naik pangkat pada ini akui 2. Sisa berapa? Sisa AR2 tahun, bulannya AS2, dan harinya ini. Oke, sudah selesai. Oke, Bapak Ibu, kita sudah membuat rumus berdasarkan dengan catatan dari data yang diperoleh. Untuk data di baris berikutnya, ini bisa kita blok saja Bapak Ibu ya. Mungkin teman-teman Bapak Ibu yang lain kita blok sampai di baris terakhir ya. Di sini saya coba blok sampai di bawah sehingga rumusnya bisa mengikut. Oke, tidak apa-apa Bapak Ibu ada rumus seperti ini, karena untuk rumus sheet DB1 ini kita tidak munculkan di app sheet atau di aplikasi ya. Selanjutnya kita akan membuat satu sheet lagi Bapak Ibu. Sheet inilah sebagai sheet yang akan muncul pada menu database pada aplikasi. Kita coba buat satu sheet lagi. Ini saya angkat ke paling depan. Sheet ini sama dengan
sheet yang ada di sini. Saya copy. Oke. Saya salin. Simpan di sini ya. Tempel. Kita beri nama. Ini namanya sheet database. Oke. Nama sheetnya database. Kita atur dulu. Oke, untuk tempat lahir ini saya hapus. Ya, kita hapus, yang ada hanya tempat dan tanggal lahir. Sama dengan yang tadi kita mengambil dari form, sekarang kita coba mengambil dari rumus di DB1. Berarti sama dengan rumus di DB1 itu oke. Ini NUPTK, sedangkan untuk tempat dan tanggal lahir kita ambil di DB1 di bagian tempat dan tanggal lahir. Oke. Alamat ini yang lain itu pas ya. Oke. Sekarang kita coba atur ini. Oke. Selanjutnya kita beri dalam bentuk kolom ya Bapak Ibu. Oke. Ini sisa kita pasang rumus sampai di bawah. Jadi apabila ada yang mengisi formulir itu akan otomatis terisi ya. Jadi apabila ada data di sheet seperti ini itu tidak akan muncul di aplikasi. Sekarang sheet sudah selesai, kita akan kembali ke aplikasi ya. Form sudah selesai dan selanjutnya kita akan membuat sheet kedua. Kita akan tarik masuk sheet yang di database ini. Satu sheet lagi. Ini bisa kita refresh ya Bapak Ibu. Kita refresh. Oke, kita sudah refresh sheet untuk database dan DB1 sudah muncul. Tapi untuk sheet DB1 tidak usah kita masukkan di app sheet. Cukup sheet database. Kita klik. Oke, untuk sheet ini yang kita fungsikan hanya read only ya. Kita fungsikan read only. Kita masuk ke kolom untuk mengatur ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa, ini tanda seru. Untuk row number kita fungsikan, kita nonaktifkan key-nya. Ini itu teks. Kita gunakan teks. NUPTK juga teks ya, sama dengan yang tadi di form. Alamat juga ini kita pakai long text. Pangkat dan golongan teks, jabatan teks, TMT ini karena hanya membaca ya. Date, usia juga, usia kita gunakan long text, pensiun long text. Oke. Sudah selesai, kita save. Oke, sheet database sudah selesai. Selanjutnya kita mengarah ke data UX ya. Data UX sama dengan yang tadi. Jadi untuk sheet form itu tipenya form yang tadi. Kita buka lagi form dan posisinya di menu ya. Menu itu di bagian sini ya, bagian menu. Selanjutnya kita buat satu view lagi. Kita tambahkan view, ini tambah view. Nama view-nya itu database. Atau terserah Bapak Ibu ya, bisa home atau bisa data saja, terserah ya nama view-nya. Dan untuk datanya ini kita ambil data dari sheet database ya. Jangan ref ya, jangan juga form, tapi kita ambil data base.
Oke, di sini kita coba mengambil jenis tampilan itu dalam bentuk card. Ya, dalam bentuk card seperti ini. Ya, ini kita fungsikan bukan red, ya, tapi kita posisinya di center. Jadi dia di dalam di bagian menu utama, ya. Jadi bisa center, kalau bisa lebih dari satu ya bisa kita gunakan di posisi tertentu. Oke, selanjutnya kita akan atur. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Dan kita langsung mengatur di layoutnya. Yang pertama bagian atas ini, bagian atas yang kita tampilkan itu di sini coba nama lengkap ya, bagian atas ini, bagian atas. Terus yang bagian bawahnya bagusnya sih nip di situ, nip yang bawahnya. Selanjutnya di sini kita gunakan pangkat dan golongan. Dan untuk bawahnya itu mungkin bagusnya jabatan. Dan untuk yang paling bawah ini ya enggak apa-apa ya, pensiun atau KGB yang lebih cepat. Saya coba gunakan yang KGB. Oke, data ini sudah selesai. Selanjutnya di brand. Ini untuk brand ini mungkin teman-teman sisa memilih mau yang hitam atau yang putih. Oke, logonya juga silakan Bapak Ibu memilih atau bisa menggunakan logo tertentu yang disiapkan. Selanjutnya di sini ini kita mau pasang nama di atas, munculkan nama sheet-nya. Oke, kita atur seperti ini. Apabila sudah selesai, kita save. Aplikasi ini sudah selesai dan siap untuk kita bagikan. Baik, kita uji coba dengan mengisi satu data lagi. Kita coba isi form. Contohnya AD NIP 1991 12. Terus untuk NUPTK, tempat lahir, kita isi alamat. Oke, golongan kita coba isi 3D. Oke, jabatan sudah muncul. Untuk pangkat kita isi bulan. Di 2020 ya, kita coba isi April ya, 1 April 2020 untuk pangkat. Sedangkan untuk TMT itu 01/01/2021. Oke, setnya saya set. Kita tunggu sampai selesai ini. Oke, sudah terkirim. Kita cek di database, ini sudah muncul ya Bapak Ibu. Kita periksa apakah berjalan normal. Oke, alhamdulillah berjalan normal ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita sisa melihat di database ini. Oke, AD sudah muncul. Akan naik pangkat, kita klik AD NIP NUPTK tanggal sekian 12 sama dengan yang di NIP ya. Akan naik pangkat dan akan KGB. Baik Bapak Ibu, demikian aplikasi ini, semoga bisa bermanfaat. Dan untuk menambah menu yang lain seperti menambahkan foto, menambahkan lokasi untuk mendeteksi secara online melalui GPS, itu bisa juga kita tambahkan. Tapi yang saya tampilkan kali ini hanya data sederhana. Baik Bapak Ibu, setelah kita membuat aplikasi tersebut, selanjutnya langkah berikutnya akan kita lakukan adalah membagikan aplikasi tersebut ke user atau pengguna. Jadi di sini kita dapat memilih
Di bagian atas ada ikon share atau ikon bagikan. Silakan Bapak Ibu memilih ikon share tersebut. Ya, di sini Bapak Ibu ada dua jenis yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita dapat membagikan melalui email. Ya, kita tulis emailnya di sini, atau bisa juga kita hanya mengirim linknya. Jadi silakan pilih copy sharing link ini. Di sini ada 3 link yang harus kita perhatikan. Untuk link install, ini untuk diinstal pada Androidnya, link browser, dan ini untuk editor ya Bapak Ibu. Sekarang saya akan mencoba membagikan menggunakan link install ini. Kita copy link, kita pilih down, dan sekarang saya akan membagikan pada WA. Oke, baik Bapak Ibu, di sini saya sudah membuka linknya. Selanjutnya saya akan mencoba menginstal link yang telah dibagikan pada WA. Selanjutnya pilih install. Oke, maka aplikasi ini sisa kita gunakan, pilih setuju, accept. Aplikasi ini sudah muncul di Android kita Bapak Ibu. Ini 2 data yang telah kita isi tadi. Coba kita isi lagi. Kita buka form ya. Tanya Adi. Ini 1993 0201. Oke, NUPTK. Oke, golongan 4A. Oke, 1 Januari 2022. Ini juga kita samakan saja. Saya save. Oke, kita tunggu sampai data terkirim di database ya. Kita cek di database. Oke, sudah masuk. Di sini juga sudah masuk ya, atas nama Adi. Kita coba buka. Oke, sudah muncul usia 28 tahun, akan pensiun, catatan kenaikan pangkat, dan catatan KGB.